Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmina Amalia, NIM 2001010706. Saya di sini ingin memaparkan materi tentang Qososul Quran. Terima kasih, silahkan menyimak. Qasas Al-Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran. Pengertian qasas Al-Quran. Menurut bahasa, kata qasasah jamak dari qisas, artinya kisah, cerita, berita, atau keadaan. Sedangkan menurut istilah, qasasul Quran ialah kisah-kisah dalam Al-Quran tentang para nabi dan rasul mereka, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Macam-macam qasas Al-Quran ditinjau dari segi waktu ada 3 macam. Yang pertama, kisah-kisah hal gaib pada masa lalu, seperti kisah Nabi Nuh, Nabi Musa, dan lainnya. Yang kedua, ada kisah-kisah hal gaib pada masa sekarang, seperti kisah para malaikat, jin, setan, dan sebagainya. Dan yang ketiga, ada kisah-kisah hal gaib pada masa yang akan datang, seperti kemenangan bangsa Romawi atas Persia yang diterangkan dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 1 sampai ayat 4. Berikutnya, ditinjau dari segi materi ada 3 macam. Yang pertama, kisah yang berhubungan dengan para nabi, rasul, seperti kisah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf, dan lainnya. Yang kedua, ada kisah yang berhubungan dengan kelompok, misalnya kisah Talut dan Jalut, Zulkarnain, Ashabul Kahfi, Ashabul Fil, dan lainnya. Dan yang ketiga, ada kisah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, seperti perang Badar dan perang Uhud dalam surah Ali Imran, perang Hunain dan Tabuk dalam surah At-Taubah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ditinjau dari pelaku ada 4 macam. Yang pertama, malaikat, seperti yang datang pada Nabi Ibrahim dan Nabi Lut dalam surah Hud ayat 69 sampai 83. Yang kedua, jin, seperti kisah jin pada Nabi Sulaiman dalam surah Saba ayat 12. Yang ketiga, manusia, banyak sekali kisah manusia dalam Al-Quran, baik itu para nabi, orang-orang saleh, ataupun para pembangkang. Bahkan dalam Quran Yusuf diceritakan secara detail tentang lika-liku kehidupan Nabi Yusuf. Dan yang keempat, binatang, seperti kisah semut dan burung hudhud pada masa Nabi Sulaiman yang terdapat pada surah Al-Mal ayat 18 sampai 20. Tujuan khasasah Al-Quran. Dalam kisah-kisah Al-Quran mempunyai tujuan agung, diantaranya adalah membenarkan wahyu dan risalah ilahi, membuktikan bahwa kitab suci Al-Quran benar-benar merupakan penjelasan yang menyangkut dasar-dasar segala sesuatu secara menyeluruh, menampakkan kebenaran Nabi Muhammad SAW dalam berdakwahnya dengan apa yang diberikannya tentang hal ihwal orang terdahulu di sepanjang kurun dan generasi, mengisyaratkan kesatuan semua agama samawi yang disampaikan para rasul. Yang terakhir, ada hikmah dari kisah yang disebut secara berulang-ulang dalam Al-Quran. Yang pertama adalah menunjukkan balago Al-Quran yang tinggi, karena kisah yang sama diungkapkan secara variatif atau berbeda. Yang kedua, ada menunjukkan mukjizat Al-Quran, karena satu makna dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk susunan kalimat yang tidak dapat ditandingi oleh sastrawan Arab manapun. Yang ketiga, menunjukkan betapa pentingnya pesan yang dibawa oleh kisah, sehingga sebuah kisah diungkapkan berulang kali dengan bentuk yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, mengungkapkan sebagian dari sebuah kisah di satu tempat, sementara di tempat lain tidak disebutkan sesuatu dengan pesan yang ingin disampaikan.